sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Senang sekali di pagi hari yang penuh cinta ini saya berkesempatan untuk menghibur hati kita semua, menghibur hati yang duka dan menghibur hati yang lara. Cerita bukan sembarang cerita, tapi saya akan bercerita tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekeliling-kelilingnya agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Pada malam 27 Rajab tahun 621 Masehi, Rasulullah sedang berada di Hatim, yaitu sebuah tempat di dekat Ka'bah. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi beliau. Malaikat Jibril menghampiri beliau dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan jauh, yakni Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke langit ketujuh. Dalam perjalanan Mi'raj ini, Rasulullah mengendarai burak bersama malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa burak merupakan binatang berwarna putih yang ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih besar dari kuda jantan dan anak keledai betina. Dalam perjalanan ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melewati Madinah. Malaikat Jibril berkata, "Turunlah dan kerjakan sholat." Rasulullah pun turun. Malaikat Jibril bertanya, "Di manakah engkau sekarang?" "Tidak tahu," kata Rasul. Malaikat Jibril berkata, "Engkau sedang berada di Madinah. Di sanalah engkau akan berhijrah," kata malaikat Jibril. Perjalanan selanjutnya ke Madyan, tempat Nabi Syuaib alaihissalam menyiarkan agama Islam. Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dan berbicara langsung kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bethlehem, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dan diteruskan ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, sebagian kiblat nabi-nabi terdahulu. Beliau memasuki Masjidil Aqsa dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, ia keluar. Tiba-tiba malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan membawa 1 wadah berisi khamar dan 1 wadah berisi susu. Nabi pun memilih susu. Malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih sesuai fitrah. Seandainya engkau memilih khamar, niscaya sesatlah umatmu." Setelah itu, ia membawa Nabi Muhammad SAW pergi ke langit. Mereka melewati beberapa langit. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril naik ke langit. Sesampainya di langit, malaikat Jibril meminta agar penjaga membukakan pintu untuk Nabi Muhammad SAW. Sang penjaga bertanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Sang penjaga bertanya lagi, "Siapakah yang bersama kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Malaikat Jibril ditanya 1 kali lagi, "Apakah dia telah mendapat panggilan?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya, dia telah mendapat panggilan." Mendengar jawaban itu, penjaga langsung membukakan pintu dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW.
Di langit yang pertama, inilah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad melihat samar-samar berwujud warna hitam di sebelah kanan dan kiri Nabi Adam alaihissalam. Jika Nabi Adam alaihissalam melihat ke kanan, beliau tertawa. Namun jika Nabi Adam alaihissalam menoleh ke kiri, ia menangis. Mereka yang berada di sebelah kanan adalah ahli surga, dan mereka yang di sebelah kiri adalah ahli neraka. Di langit yang kedua, beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, beliau berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit yang keenam, beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW naik ke langit, naik ke Sidratul Muntaha, sebuah tempat, sebuah pohon yang rindang yang memiliki 4 aliran sungai, 2 di surga dan 2 di luarnya. Di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad melihat wujud asli malaikat Jibril. Dan di Sidratul Muntaha, beliau tidak ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW di sana melihat langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk menegakkan salat 50 kali sehari semalam. Saat kembali dari Mi'raj, sampainya di tempat Nabi Musa, beliau menyenangkan ke Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke hadapan Allah untuk meminta keringanan atas tentang jumlah sholat. Beliau melakukannya berkali-kali. Pada akhirnya sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Sebagai penutup, mari kita jaga semangat Ramadan kita yang telah membesarkan hati kita dalam bulan suci ini, meningkatkan ibadah dan menyebarkan rasa cinta kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ketan parutan kelopo, cakep semanten, kulon nyuwun ngapura. Wassalamualaikum